9 petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan digerebek saat apel siaga di Jalan Taman Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Selama 2 bulan berdinas, mereka tidak sadar telah menjadi korban penipuan dan menjadi anggota Satpol PP Gadungan. Mereka membayar 25 juta rupiah agar bisa berseragam Satpol PP DKI Jakarta. Apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir jalan Taman Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Mereka yang semula belum mengerti maksud razia tersebut pun panik dan baru menyadari jika mereka adalah petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan. Otak dari aksi penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah Yosi, pria Parubaya berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP DKI. Tadinya 7, jadi sekarang ada sisa 5. 7, sekarang sisa 5. Berapa? Jadi tinggal 5 yang ditata. Siap. Meski semula sempat curiga karena harus membayar sebesar 25 juta rupiah, namun para korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam dinas Satpol PP pun mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen, Jakarta. Mbak udah tugas sudah berapa lama? Udah hampir mau jalan 2 bulan. Saya masuk tanggal 16 Juni. Mbak masuk Satpol PP bayar atau gimana? Bayar Berapa bayar? 25 juta. Agar kasus tersebut tidak terulang kembali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria pun mengimbau kepada warga Jakarta agar lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI tanpa melalui prosedur yang benar. Ya tentu di masa sulit seperti ini selalu saja ada orang-orang yang mencari kesempatan ya, untuk menipu dan lain sebagainya. Itu masyarakat di masa sulit ini mohon lebih berhati-hati, waspada ya, terkait berbagai tawaran-tawaran yang mungkin sepertinya menarik instan. Jangan dengan cepat dipercaya, apalagi harus mengeluarkan sejumlah uang. Ya. Kasus ini masih dalam penyelidikan mendalam. Diduga masih banyak korban lain yang telah terjebak dalam tipu rayu kedua pelaku. Sementara di Padang Lawas, Sumatera Utara, pemirsa, seorang anggota polisi tertangkap saat penggerebekan rumah bandar narkoba. Oknum polisi berpangkat brigadir diringkus atas temuan sabu dan ganja yang menjadi barang bukti. Satuan Narkoba Polres Padang Lawas menggerebek dan menggeledah rumah AN 30 tahun bandar narkoba warga desa Aek, Buaton, Sumatera Utara. Tak hanya AN, petugas juga meringkus AS, seorang oknum polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Polsek Barumun Tengah. Dari kedua pelaku, polisi menyita sabu seberat 1,35 gram dan ganja kering seberat 3,86 gram serta uang tunai 2 juta rupiah. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengetahui rumah yang disewa AN sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dan satu bandar narkoba atas nama Andi Nasution ditemukan ganja dan sabu berada di tangannya, dan begitu juga pada anggota Polri yang kita amankan ditemukan barang bukti sabu. Kedua pelaku diperiksa di Polres Padang Lawas guna penyelidikan lebih lanjut. Lima anggota polisi terlibat pesta sabu di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur. Kelimanya ditangkap Divisi Propam Mabes Polri untuk diperiksa lebih lanjut. Lima anggota kepolisian Resor Kota Surabaya diamankan Div Propam Mabes Polri dan Bidang Propam Polda Jawa Timur. Limanya diamankan karena terlibat dalam pesta sabu yang digelar di salah satu hotel di kawasan Surabaya Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Kelima polisi masing-masing berinisial Ibtu EJ, Ibtu MS, Aibda AP, Brigadir S, dan Brigadir IS. Kelimanya ditangkap bersama 3 warga sipil.
Dari penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 27,4 gram, 8 butir pil Heavy Five, dan sebutir ekstasi. Kami tidak mentolerir zero toleransi terhadap oknum-oknum Polri yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Statusnya sekarang apa, Dan? Status tersangka atau gimana, Mas? Jadi saat ini masih dilakukan proses pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Jatim. Divpropam Mabes Polri akan memberikan sanksi tegas jika penyelidikan sudah selesai. Polisi terjerat narkoba juga menimpa Kapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Ia dipecat dari jabatannya atas dugaan penyalahgunaan narkoba. 11 anggotanya pun turut diperiksa karena diduga terlibat penggunaan narkoba. 12 orang anggota kepolisian sektor Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat diamankan Propam Polda Jawa Barat dan Propam Mabes Polri karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan Kapolsek Astana Anyar, Kompol Yuni Purwanti juga terlibat. Penangkapan dilakukan berdasarkan aduan masyarakat. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas. Kasus ini berbanding terbalik dengan kiprah Kompol Yuni Purwanti di kepolisian. Polwan cantik ini pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Bogor. Perwira polisi kelahiran tahun 1971 ini dinilai kerap menangkap pengedar dan pengguna narkotika seperti pada tahun 2019. Ia berhasil menangkap pelaku yang membawa narkotika jenis kokain di Bogor. Seorang perwira polisi tertangkap kamera tilang elektronik saat mengisap sabu di dalam mobil di Pekanbaru, Riau. Aksi tak terpuji oknum polisi ini pun sempat viral di media sosial. Seorang oknum polisi berpangkat kompol berinisial IEC tertangkap kamera tilang elektronik saat mengkonsumsi sabu bersama 3 rekannya di Jalan Bintara, Pekanbaru. Tidak berselang lama, YC dan 3 rekannya ditangkap di Tres Narkoba Polda Riau di tempat berbeda. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 17,6 gram ganja kering, sebuah alat isap sabu, dan sebuah mobil yang digunakan sebagai tempat pesta narkoba. A atau ya saudara A, saudara Y sebagai inisiator untuk mendapatkan sabu-sabu dengan melakukan pembelian, kemudian saudara A adalah membuat bongnya dan alat penghisapnya, saudara T adalah pemilik mobil BM 1180CI adalah nomor palsu, nomor yang benar adalah BM 1465TR. Untuk sementara, keempat tersangka ditahan di Mapolda Riau guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, oknum perwira polisi berinisial YC terancam dipecat dari institusi Polri. Seorang montir motor di Jember dianiaya oknum polisi. Korban dipukul dengan gagang pistol hingga terluka di bagian kepala. Belum diketahui motif penganiayaan, namun korban melaporkan kejadian yang menimpanya. Seorang pemuda bernama Muhammad Rafiq, warga desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur, menjadi korban penganiayaan oleh oknum polisi bernama Bribka Dwi Krisyanda yang bertugas di Polsek Banyuanyar.
Kejadian bermula saat korban usai beribadah di masjid dan duduk di depan bengkel tempat ia bekerja. Namun tiba-tiba pelaku datang dan menembakkan pistolnya ke udara sebanyak 3 kali, lalu memukul kepala korban dengan gagang pistol. Korban bertanya kepada pelaku perihal kesalahannya. Bukannya menjawab pertanyaan korban, usai menganiaya pelaku malah melarikan diri. Beruntung usai kejadian, teman korban yang melintas membawanya ke puskesmas untuk penanganan medis. Selanjutnya korban ditemani ayahnya melapor ke Polsek Gumukmas. Sempat debat ngomong lah istilahnya. Dia itu pegel mungkin gagang pistol itu untuk. Setelah dilakukan penyelidikan atas laporan dari Propam Jember kepada jajaran Polres Probolinggo, oknum anggota polisi tersebut telah diamankan Provos Polres Probolinggo. Terkait dengan aniaya ini sudah jelas terjadi satu tindak pidana. Sudah terjadi tindak pidana aniaya dengan bukti visum-visum. Mungkin nanti dari rekan-rekan reskrim yang akan menindaklanjuti terkait dengan pembuktian, terkait dengan kesaksian, terkait dengan pemberitaan dan lain sebagainya. Mungkin ada pendalamannya nanti di rekan-rekan reskrim. Polisi sudah mengamankan barang bukti berupa pakaian korban saat penganiayaan, sementara oknum polisi tersebut akan diberi sanksi hukuman atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap warga sipil. Diduga maling, seorang pria tewas terpeleset dari lantai 3 sebuah ruko. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.